pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat itu. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Kabar baik bagi para guru, pemerintah dan juga DPR ini sepakat untuk mengubah status guru P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat. Kesepakatan ini tentunya muncul usai rapat koordinasi antara pemerintah dan juga DPR pada Selasa kemarin. Langkah itu tentunya diharapkan mengurangi beban pemerintah daerah, terutama di tengah tekanan anggaran dan juga kemampuan fiskal daerah. Lalu apa saja yang kemudian harus diperhatikan oleh sentralisasi status ini mampu menyelesaikan sejumlah masalah terkait dengan tata kelola guru. Kita tentunya akan bahas dalam Dialog Indonesia Bicara Televisi Republik Indonesia malam hari ini. Peluang guru P3K menjadi pegawai negeri sipil bersama dengan sejumlah narasumber, dan malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Ya, pertama tentu ini angin segar ya. Artinya bagi teman-teman yang sekarang menjadi ASN tapi berstatus P3K, maka ini akan menjadi satu peluang dia bisa menjadi PNS. Ya, tentu ini sesuatu yang patut disyukuri ya, dan diberi apresiasi. Ini sebuah angin segar untuk peningkatan status. Yang kedua, ini kan sebenarnya guru, kalau pakai undang-undang ASN kan kita hanya menyebutkan dua istilah, guru ya, guru ASN dengan non ASN kan begitu. Nah, guru ASN adalah guru-guru yang berada pada sekolah-sekolah negeri kan gitu. Nah, di sekolah-sekolah negeri ini berarti ada 3 jenis guru tadi kan, guru PNS, mungkin juga ada CPNS, lalu guru P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Nah, kenapa kemudian ada paruh waktu? Ya karena menyelamatkan. Artinya yang saat ini mereka tidak lolos P3K penuh waktu kan menjadi tenaga honorer. Sementara honorer itu tidak ada lagi guru honorer pada tahun 2027 nanti. Maka mereka kemudian untuk menyelamatkan sekolah-sekolah, menyelamatkan pembelajaran, maka dijadikanlah P3K paruh waktu. Nah, P3K itu di dalam mekanisme pembayaran itu kan menggunakan APBD. Nah, lalu APBD ini tidak semua daerah kemudian sanggup. Maka tadi Mas Satriwan bilang ada sekian gitu. Kan seharusnya enggak gitu. Harusnya pertama ada angka yang sama kayak menggaji PNS. Misalnya golongan ini berapa, golongan itu berapa. Itu seharusnya diatur gitu sehingga tidak ada angka, ya saya nggak tahu kalau sampai ada yang 50 gitu beratus, karena kalau kita misalnya merujuk beberapa daerah seperti DKI gitu ya, sebenarnya mereka ya tetap aja dapat secara UMR-nya DKI gitu. Nah, itu betul bahwa itu sama dengan ketika mereka menjadi honorer atau guru KKI. Nah, kalau kita bicara tentang tadi ketika daerah tidak mampu membayar, lalu bagaimana menyelamatkan ruang-ruang kelas yang jumlahnya puluhan ribu nggak akan punya guru. Nah, maka di sini kemudian saya tidak tahu kok ada kemudian pengangkatan ini. Nah, problemnya sebenarnya itu kan jika masuk di Dapodik tahun Desember 2024. Nah, teman-teman yang sekarang masuk di Dapodik 2025 dan 2026 hingga Desember kan juga nggak bisa berdasarkan ini. Nah, maka oleh karena itu ini juga hal yang sebenarnya menurut saya perlu dipikirkan. Lalu kalau tiba-tiba P3K jadi CPNS itu tentu patut disyukuri. Tapi bagaimana dengan teman honorer yang di 2025 dan 2026 itu masih dalam Dapodik? Ini nasibnya apakah kemudian mereka juga bisa berkompetisi menjadi tadi ya, artinya masuk menjadi PNS juga. Lalu yang berikutnya lagi, sebenarnya ketika kita bicara P3K
guru P3K ini kan lebih banyak nih sekarang di sekolah-sekolah negeri. Tapi mereka itu dalam mekanismenya, dalam aturan, mereka tidak boleh menjadi kepala sekolah, tidak dibuka peluang itu, bahkan menjadi wakil kepala sekolah. Nah, padahal jumlahnya justru PNS-nya udah banyak yang pensiun, udah tua-tua juga. Lalu kok nih yang muda-muda yang seharusnya diberi kesempatan enggak gitu. Jadi menurut saya yang pertama adalah P3K yang sekarang aja gitu itu tidak punya peluang yang sama dengan PNS. Lalu yang kedua, sekarang kalau kita mau ngangkat CPNS ya nggak apa-apa silahkan, tapi ada nasib guru-guru yang masuk Kodik 2025 dan 2026 itu gimana nasibnya di 2027. Nah, yang terakhir ya, ketika daerah pertama tentu saja apa yang tadi disampaikan oleh Mas Satriwan itu sesuatu yang sama ya, bahwa itu juga yang bagaimana nanti mekanisme kalau mau melakukan pengangkatan kemudian dengan menggunakan tanpa seleksi itu harus bagaimana. Nah, yang kedua, kalau saya membaca dari berita-berita yang ada kan sebenarnya nanti kalau mau ke CPNS itu tetap harus ada mekanisme tes kan begitu ya. Bu Nunu ya, kalau saya membaca di beberapa berita. Lalu yang bicara gini, tadi Bu Nunu kan mengatakan bahwa sekian ini yang tadi berstatus paruh waktu itu bisa diangkat menjadi penuh waktu. Lalu yang penuh waktu ini diberi kesempatan untuk menjadi atau ikut seleksi yang bisa menjadi CPNS. Nah, oke, itu memang sesuatu yang udah jelas tuh, hitungannya tepat, kemudian status mereka jelas. Sekali lagi, kalau kami FSGI itu karena datanya cukup tinggi tuh untuk yang tadi Bu Nunu katakan bahwa mereka yang berada misalnya tidak berada pada status yang sekarang ASN paruh waktu maupun penuh waktu ya P3K, maka akan diberi kesempatan juga kan untuk ikut CPNS. Oke, kalau mereka nggak lolos itu bagaimana? Perhitungannya tuh begini, maksud saya jumlah angkanya juga cukup tinggi. Saya rasa Bu Nunu juga tahu angkanya, yaitu sekali lagi saya mengingatkan bahwa data untuk Dapodik yang apakah kemudian ini sudah berubah atau tidak nih ya kebijakannya? Karena kan sebelumnya di 2025 dan 2026 yang masuk Dapodik Desember 2025 maupun 2026 itu kan tidak jelas nasibnya. Karena yang kemudian kehitung itu kan yang batas di Desember 2024 gitu. Nah, ini kalau kemudian mereka boleh ikut CPNS terus tidak lulus gimana? Karena kan sekolah-sekolah negerinya juga tetap kosong. Ya. Kemudian yang dari Bu Retno Sidi ada catatan Bu terkait dengan distribusi guru ini, karena tadi ini kan sudah sentralisasi status, artinya sudah menjadi ASN atau PNS di tingkat pusat, bukan lagi tingkat daerah, yang kemudian menjadi permasalahan. Bagaimana kemudian guru-guru kita yang sudah mengabdi puluhan tahun, apakah kemudian juga harus siap untuk ditempatkan atau didistribusikan di sejumlah tempat? Silakan Bu Retno, masukan Anda terkait dengan catatan distribusi ini. Oke, baik. Yang pertama adalah terkait dengan distribusi ya. Saya rasa kementerian sudah tahu lah, karena datanya ada. Guru per mata pelajaran gitu ya, per sekolah, per jenjang dan lain-lain itu sudah ada. Tentu saja pengangkatan pun pendistribusian harus sesuai. Kalau yang pensiun atau yang kemudian tergantikan adalah guru yang mata pelajaran A, ya tentu harus direkrut yang A. Saya rasa itu mudahlah bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menentukan itu. Nah, ini kan tinggal kerjasama dengan pemerintah daerah ya. Saya rasa itu. Yang kedua, menurut saya ini pertama harus ada perluasan ya, perluasan bagi kewenangan P3K ya, karena selama ini P3K itu tidak bisa jadi wakil kepala sekolah dan tidak bisa jadi kepala sekolah. Gitu. Nah, mungkin ini penting juga bagaimana aturan itu memberikan ruang atau kesempatan yang sama. Ya, sehingga harusnya statusnya apapun dia bisa jadi kepala sekolah dan harus bisa menjadi wakil kepala sekolah, itu satu. Yang kedua, kan statusnya P3K itu kan pembayarannya ada di pemerintah daerah kan. Nah, pemerintah daerah ini kan banyak yang nggak punya uang ya. Nah, ini bagaimana juga kita harus juga mikirin gimana nasib-nasib teman P3K. Nah, lalu tadi kayaknya belum clear juga nih ya. Jadi berdasarkan aturan sebelumnya kan dikatakan
kalau guru yang bisa diangkat menjadi P3K atau ASN itu kan yang berada di Dapodik tahun 2024 nih ya, sekali lagi nih, Desember 2024. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dengan guru-guru yang kan tadi ya, ini belum kejawab sebenarnya. Nah, termasuk begini loh maksud saya. P3K ini kan kalau kita lihat di 2027 honorer kan udah nggak boleh ada ya Bu Nunu, di sekolah-sekolah negeri kan. Nah, kalau kemudian tidak terjadi pengangkatan pada teman-teman yang honorer yang berada di Dapodik 2025 dan 2026 ini, lalu status mereka apa? Apalagi kalau mereka ikut ASN, oke, ikut jadi PNS, tapi nggak lolos gitu. Nah, sekarang bagaimana kemudian nasib mereka? Karena kan dalam aturannya belum diganti nih. Mereka masih tetap bisa atau tidak bisa mengajar di sekolah negeri gitu saat ini kalau mereka ternyata tidak berstatus ASN gitu. Itu yang kemudian perlu kita bicarakan juga gitu. Bu Retno,